Halo Tribuners, selamat sore. Nah, jumpa lagi nih di program Gebiar Ramadan. Nah, kali ini cukup spesial karena di program Ngabuburit Asik ini, salah satu sesi Ngabuburit Asik ini, saya kedatangan dua bintang tamu yang luar biasa sekali. Ini sambil kita menyambut atau menunggu waktu berbuka puasa. Sekarang kita ada di Hotel Luminor Tanjung Selor, kurang lebih di pukul pukul 17.00. Jadi sebentar lagi kita akan berbuka puasa nih. Sambil menunggu waktu berbuka puasa beduk maghrib, kita mau ngobrol-ngobrol santai dulu dengan dua bintang tamu saya yang sudah hadir pada sore hari ini. Saya akan menyapa dulu Mbak Indah Purnama Astuti dari Bank Rakyat Indonesia. Selamat sore Mbak Indah. Sore, panggilnya Mbak Indah nih, ya. Atau Mbak Purnama atau Mbak Astuti nih? Mbak Indah aja. Mbak Indah aja. Oke. Nah, dari Basnas saya kedatangan Ketua Basnas Kaltara Pak Ubid Hadru nih. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Bapak, ini pada semangat aja semua nih. Ini kurang lebih kita sudah masuk di pekan kedua Ramadan pada hari ini, dan kita akan membincangkan nih seputar hal-hal menarik di Ramadan ini, seputar digitalisasi di perbankan tentunya, atau digitalisasi dalam beberapa segmen tentunya yang berkaitan dengan Basnas dan berkaitan dengan BRI sendiri. Nah, ini saya ke Mbak Indah dulu nih. Nah, seperti kita ketahui ini ada beberapa titik pasar Ramadan yang dilaksanakan pada Ramadan tahun ini. Nah, dan pantauan kami nih Tribun, semuanya tuh rame. Nah, ini kita mau tahu juga, ini kan BRI buka satu program pasar Ramadan juga ini kan, ya, di benar. Jalan Sengkawit kalau saya tidak salah. Yang di samping Family Mart. Di samping Family Mart. Nah, itu seperti apa? Mbak mungkin bisa disampaikan nih apa aja di sana yang bisa ditemui ketika kita datang berkunjung, kemudian ada berapa pelaku UMKM sih di sana yang ada gitu. Jadi kalau di pasar Ramadan yang ada di Family Mart tuh kebetulan BRI kerjasama sama pengurus yang ada di situ. Oke. Jadi di situ kita ada lebih dari 15 UMKM yang berjualan di situ, dan warga-warga mungkin nggak perlu khawatir karena biasanya cashless kan Mbak, Iya, jadi betul, bisa scan kris aja di situ. Nah, sekalian scan kris itu kita juga bisa dapat kupon Mbak. Oke. Jadi nggak perlu khawatir kalau misalnya tim-tim cashless datang aja ke situ. Betul. Ini kayak kita nih yang malas menggunakan uang tunai, betul kan ya. Nasabah juga jadi kan mudah Mbak, jadi nggak perlu datang-datang ke kantor lagi untuk nyetor-nyetor gitu kan. Untuk belanjanya nanti di situ minimal per 50.000 udah bisa dapat satu kupon. Tapi dalam satu UMKM itu nggak perlu langsung 50.000. Berarti masing-masing UMKM akumulasi transaksi ya. Jadi misalnya belanja di satu tuh 30.000, satunya lagi 20.000 bisa. Itu nanti bisa dapat satu kupon. Nanti hadiahnya menarik sepeda listrik. Oke, luar biasa sekali. Jadi mungkin Tribuners, ini menjadi salah satu program BRI tentunya untuk meningkatkan penggunaan transaksi non tunai atau cashless. Pasar Ramadan ini bisa menjadi salah satu alternatif untuk masyarakat Kaltara, Tanjung Selor pada khususnya, untuk berburu jajanan pada sore hari ya. Iya, betul. Apalagi disampaikan ada kurang lebih 15 pelaku UMKM yang mendisplay jualannya di setiap hari. Setiap hari ya? Iya, setiap hari Mbak. Selama bulan Ramadannya, dan kita belanja sudah dapat hadiah juga ya, udah berpeluang dapat hadiah. Itu diundinya kapan, Mbak? Diundinya nanti setelah bulan Ramadan. Setelah bulan Ramadannya nanti. Nah, oke. Nah, sekarang saya ke Pak Ubid nih ya, Ketua Basnas Kaltara. Nah, kalau di Basnas sendiri seperti apa nih? Kita mau tahu nih program-program pengelolaan dan pengumpulan zakat sejauh ini di Kaltara seperti apa, Pak? Ini kan ada beberapa tantangan juga nih, khususnya dari sisi digitalisasinya. Orang sekarang kan mau berzakat, mau cari yang praktisnya Pak, gitu kan. Nah, itu seperti apa dong Pak Ubid? Ya, terima kasih. Ya, sebelum saya menyampaikan beberapa materi yang berkaitan, pertama-tama saya dari Basnas Provinsi Kalimantan Utara dan seluruh pimpinan dan amilin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1446 Hijriah. Semoga amal ibadah kita dilipat gandakan oleh Allah. Amin. Amin. Selanjutnya, Basnas Provinsi Kalimantan Utara setiap tahun memang memiliki program-program kemustahikan. Kemustahikan, Pak ya. Jadi erat hubungannya dengan orang-orang miskin. Hanya satu fokus yang setiap tahun itu kita bagaimana pendekatan kepada muzaki.
yaitu berhubungan dengan orang kaya. Yeah. Jadi orang kaya sama orang miskin itu adalah miliknya Basnas. Ya. Nah, pertama-tama dengan para muzaki, kita sudah mengedarkan surat edaran tentang kadar zakat. Oke. Nah, yang kedua kadar zakat fitrah, yang kalau di Tanjung Selor ya kadar zakat Tanjung Selor. Kalau orang Tarakan kadar zakatnya adalah kadar zakat masing-masing kabupaten Tarakan, kota beda Pak ya. Begitu juga Malinau, begitu juga Nunukan dan KTT. Yeah. Jadi masing-masing tidak sama. Menurut kadar harga beras yang ada dijual di pasar daerah itu sendiri. Betul ya. Nah, yang kedua adalah zakat mal. Kalau zakat mal, zakat penghasilan dan jasa, itu kami harus menunggu keputusan Basnas Republik Indonesia. Berapa perhitungan per gram saat ini dengan harga emas yang berada di sentral penjualan emas nasional. Sudah keluar dan sudah kita edarkan. Nah, kita tinggal mengedarkan seruan itu kepada para muzaki, yaitu mereka yang telah mendapatkan penghasilan kurang lebih 85 juta satu tahun, itu diwajibkan pajak. Ya. Saya diwajibkan zakat. Ya. Zakat malnya itu zakat tadi Pak ya. Atau zakat penghasilan atau zakat jasa. Yang kedua, kalau itu dihitung per bulan, karena pegawai negeri kan gajinya di per bulan, bukan di tahunan. Maka mereka yang memiliki gaji 7 juta kurang lebih satu bulan, itu dikenakan zakat penghasilan dan jasa 2,5%. Tapi hitungannya adalah haul 12 bulan. Ya. Karena kita membutuhkan untuk kasih makan orang miskin ini setiap hari, maka bagi mereka yang berpenghasilan per bulan, ya kita pungut. Nah, jadi 12 bulan itu dibagi menjadi satu bulan. Ya. Jadi kalau tadi 85 juta satu tahun, berarti sekitar 7 jutaan ya gajinya satu bulan itu. Nah itu kita mintakan untuk dibayarkan ke Basnas. Ya, tidak besar kalau per bulan, kalau per tahun kan terasa. Pas lagi-lagi kalau pas di bulan Ramadan, begitu hendak mengeluarkan zakat dengan uang yang cukup banyak, misalnya sampai 4 juta, 5 juta, itu pengaruhnya besar. Ada saja itu pengaruhnya, rumah belum dicat, hutang belum dibayar, betul. sepatu anak belum dibeli. Dan tiket pesawat pulang kampung belum dapat. Jadi pengaruhnya, padahal yang 5 juta itu sudah termasuk golongan orang-orang muzaki yang wajib mengeluarkan zakat. Nah, jadi itu kami menghimbau dengan edaran itu supaya ya jauh-jauh sebelum ada pengaruh besar, dibayarkan memang per bulan. Betul. Gitu. Nah itu kan masuk tantangan nih Pak, Pak masuk tantangan di Basnas sendiri. Nah, bagaimana mengatasi krisis-krisis seperti ini Pak, agar tentu saja kita kembali target Basnas tercapai untuk pengumpulan zakat tersebut dengan kesadaran masyarakat itu sendiri Pak, yang memang wajib mengeluarkan zakatnya. Jadi kami ada dua cara. Yang pertama kami jemput zakat. Nah, jemput zakat itu kita bentuk tim. Tim karena ini tingkat provinsi, maka wilayah provinsi itu tidak terlalu banyak, sedikit, yaitu kantor gubernur, bank-bank yang setingkat provinsi seperti Bank Kaltim, kalau Bank BRI itu tingkat kabupaten. Baik. Itu bukan di provinsi. Tapi kita saling bekerja sama untuk pengumpulan. Nah, kita bentuk tim namanya Amil, petugas Amil, itu mereka kita SK-kan, karena tidak boleh mereka mengambil, karena kalau tidak kita SK-kan, supaya sahnya orang yang berzakat itu dengan Amil. Nah, jadi Amil ini kita SK-kan. Nah, kami adalah perwakilan pemerintah sekaligus perwakilan agama, ya, berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Jadi tidak sembarangan menunjuk orang untuk mengambil zakat. Nah, kalau dia berbentuk panitia, maka dia tidak mendapatkan hak amil. Tapi kalau dia diangkat sebagai amil, maka dia mendapatkan hak amil sebesar 12,5% atau 1/8 dari penghasilan dia mengumpulkan. Nah, itulah gaji mereka. Jadi bukan gaji
diberikan begitu saja, tidak. Ada hitungan-hitungan. Okay. Nah, jadi kita angkat, mereka sudah beberapa kantor dinas instansi sudah mendatangi untuk menjemput zakat mereka yang ada di dinas instansi, termasuk kantor gubernur. Kalau kemarin sudah Kaltara berzakat. Nah, yang kedua melalui KRIS, yaitu melalui bank-bank mitra kerja Basnas seperti Bank BPD, BRI, kemudian juga BSI, yaitu ada 3 kita. Bank ini sudah mempunyai KRIS semua ini. Nah, jadi disimpan di kantor Basnas, Pak, atau gimana? Ya, kita lewat sistem digitalisasi. Nanti semua keuangan-keuangan yang di bank itu ada 2 cara kita menyeleksi untuk masuk ke SIMBA. Kalau kami punya sistem aplikasinya SIMBA, sistem informasi manajemen Basnas, yaitu bidang keuangan. Nah, jadi ada yang melalui rekening koran, kita menghitung secara manual, kemudian kita masukkan ke dalam SIMBA. Dan itu menjadi bahan untuk menyampaikan laporan ke Basnas RI. Berarti bisa dikatakan bahwa Basnas di Kaltara ini secara digitalisasi sebenarnya sudah cukup menyerap ini semua, Pak. Ya, kita sudah cukup melakukan pengumpulan zakat itu secara digital itu sudah mulai dilakukan maksimal sudah, Pak, ya. Sudah kita mulai mengembangkan ke situ. Hanya saja beberapa perangkat yang belum kita miliki, yaitu terutama perangkat orangnya, kan gitu. Kita baru punya 2 orang, kemarin kita sudah latih di Bogor untuk manajemen keuangan Basnas, karena harus menjadi satu dengan Basnas Republik Indonesia, maka Basnas Pro Indonesia yang mengadakan pelatihan itu, dan alhamdulillah sudah diterima semua cara kita, ya cuma masih banyak lagi lah kekurangan. Andai kata 1 orangnya sakit, itu kita mandik dulu tuh 2-3 hari itu istirahat, jadi terputus. Nah, yang kedua, ya cara kita untuk mengumpulkan dana zakat atau ZIS Basnas Kaltara. Untuk tahun ini, alhamdulillah kita sudah mengembangkan 10 gerai yang kita pasang di masing-masing sudut kota Tanjung Selor, dan 5 di Tarakan. Ini alhamdulillah ini adalah atas bantuan juga dari beberapa perusahaan yang menyediakan menyediakan berbentuk gerai, dan kami rekayasa bagaimana Basnas itu bisa jauh sudah bisa menjangkau, bisa terlihat, karena kita memasang di sudut-sudut kota, yang artinya itu ya posisinya tidak strategis lah, tapi bagaimana kita mengundang orang banyak supaya posisi itu menjadi strategis, gitu kan. Nah, jadi gerai itu kita mempercantik supaya orang itu merasa heran dan takjub, mungkin bisa mendatangi. Nah, ini salah satu keberkahan Ramadan. Dan yang ketiga, kami sangat salut sekali, ya, dan mudah-mudahan di tahun yang akan datang Basnas ini juga punya pasar Ramadan. Ya, betul. Punya pasar Ramadan. Pak, ya. Kami ingin berkolaborasi kepada Bank BRI, Bank BPD. Pokoknya seindah mungkin. Karena kita mau meletakkan cahaya zakat dan juga berkahnya Ramadan itu di situ. Betul. Ya. Coba bayangkan, nanti pas Hari Raya Idul Fitri, udah tidak ada lagi namanya pasar yang menyediakan wadai-wadai tradisional yang tidak pernah kita jumpai, tapi di bulan Ramadan ini ada semua. Bahkan tidak saja kita umat Islam yang doyan untuk mencari wartajil, Pak, ya. Wartajil orang-orang ya, bahasa sekarang itu wartajil. Sangat senang sekali karena tidak pernah ada di bulan lain. Ya. Seperti cucur, keraban. Kalau saya itu senangnya dengan keraban. Nah, tapi yang menjual keraban mungkin hanya 2 orang aja di pasar Ramadan itu. Ya, itu. Betul. Demikian. Kita lanjut sebentar, Pak. Nah, kita ke BRI lagi nih, Mbak Indah. Nah, Mbak Indah ini tadi seperti disampaikan bahwa salah satu cara untuk menarik pengunjung datang ke pasar Ramadan itu salah satunya dengan menyediakan undian berhadiah tadi. Betul. Nah, ini kan secara tidak langsung juga menjadi upaya BRI untuk meningkatkan penggunaan atau kuantitas dari penggunaan KRIS itu sendiri. Iya, ya. Nah, ada perbedaan nggak
dari BRI sendiri melihat kecenderungan masyarakat tahun ini dengan tahun sebelumnya? Apakah tahun ini jauh lebih meningkat dari sebelumnya atau sama saja, hampir sama volume pengunjungnya? Kan sebelumnya kalau saya tidak salah di Pasar Ramadan Ahmad Yani ya sebelumnya kan. Nah iya. Nah itu kalau dilihat-lihat itu ada perbedaan nggak atau sama aja secara volume transaksi maupun volume pengunjung? Baik Mbak. Kalau untuk volume transaksi itu kemungkinan meningkat. Kita ada peningkatan karena kan di situ hanya menggunakan kris BRI kan Mbak. Betul. Di situ bekerja sama dengan BRI dengan program kupon itu tadi. Dan untuk volume pengunjungnya juga ada peningkatan karena di situ khusus untuk pengunjung-pengunjung kita itu tadi kan user BRI memang user ya. BRI Iya memang. betul. Siapa tahu user lain kan juga bisa betul. entah dari user BSI, user BPD dan lain-lain boleh scan di BRI, barcode-nya BRI kan Mbak. Nah, kemungkinan kalau untuk volume itu sama rata Mbak. Kan di sini terjadi ada banyak Pasar Ramadan juga, kemungkinan di tempat situ gak nemu nih yang dia mau nih, nanti kita ke tempat lain. Iya betul. Gitu. Nah, Mbak Indah, kalau berburu takjil biasanya itu nyari apa kalau ke Pasar Ramadan? Kalau saya biasanya kue sus sih Mbak. Kue sus yang enak ada di ini di Pasar Ramadan. Family Mart. Langsung murah, promosi, langsung promosi juga. Nah, bisa bayar pakai cash juga ya. Kalau Pak Ubid sendiri kalau ke Pasar Ramadan itu nyari apa Pak biasanya? Saya keraban ya. Keraban itu apa ya? Sejenis kue apa dia Pak itu keraban? Saya pun juga kurang ngerti juga ya, tapi itu termasuk kue yang cukup langka sekali dan yang membuatnya pun tinggal orang-orang tua. Kalau anak-anak muda mungkin sudah nggak jadi keraban. Itu kue khas Bulungan Pak atau apa? Itu campuran, itu khas Bulungan. Sebentar, Tribuners, saya coba searching dulu apa itu keraban ya. Saya penasaran juga nih Tribuners, kue keraban. Kue keraban. Oh, mirip ini Pak ya. Saya lihat nih mirip bingka, betul, mirip bingka ya. Baik. Oh, oke. Lebih banyak bumbu. Betul. Tapi mungkin lebih berempah Pak ya ini. Ya, berempah. Wadai karaban, karaban ya. Yang ada dijual tidak ada di Pasar Ramadan. Oh, oke Pak. Ada pasar saya. Bukan pasar saya, bukan milik saya. Karena saya tahu itu jalan Duku belok kiri, jalan apa ya? Iya. Pokoknya di Pasar Ramadan belum ada Pak ya? Iya, ada penjual takjil untuk puasa itu rumahnya Bang Alwi. Kan di jalan jalan Duku masuk kiri. Nah itu kan ada sore jual. Itu kalau terlambat ya habis. Ya. Jadi kita tunggu waktunya. Oh ini dia sudah antar ke depan. Ini sudah tahu kita. Iya. Bentar aja itu habis. Betul. Nah ini tadi sempat disinggung juga nih Tribuners. Kalau Basnas itu sebenarnya ada niat yang besar untuk bisa membuat Pasar Ramadan sendiri. Nah ini kan sebuah peluang yang seharusnya bisa ditangkap oleh perbankan juga nih. Betul, untuk bagaimana bisa melakukan kerjasama tentunya lintas badan seperti ini, lintas sektor supaya nanti ke depannya mungkin BRI bisa di tahun depan Insya Allah sehat-sehat kita buat Pasar Ramadannya sudah dengan Basnas misalnya kan? Begitu. Karena kebetulan Basnas kan kerja sama BRI juga nih untuk scan zakatnya nih. Di kantor kita juga ada tersedia udah yang jaga ini apa Bu? Sebutannya apa Pak kalau boleh tahu Pak? Yang sebutan pengumpul pajaknya Pak? Pengumpul zakatnya Pak. Pengumpul zakat ya, sorry. Pengumpul apa petugasnya? Iya petugasnya Pak. Petugasnya itu Amil. Petugas Amil. Perempuan di Amilat. Oh iya petugas Amil berarti sudah ada di BRI. Sudah ada di kantor BRI yang di Ahmad Yani Mbak. Jadi yang mau zakat nih langsung scan aja di situ. Siapa tahu nasabah kita kan mau zakat dengan mudah tinggal scan terus BRI. Luar biasa sekali ini luar biasa sekali memang ya untuk formasi untuk nanti rencana pembuatan Pasar Ramadan itu sebenarnya sangat mudah, ya kan? Nah, kalau Basnas itu mencari saja mustahik yang ahli membuat kue. Kita berikan bantuan, karena itu sudah termasuk syar'i. Iya betul. Tapi kalau orang yang kaya, yang sudah mampu, yang sudah kita berikan bantuan ya tidak boleh. Iya betul. Jadi mustahiknya dulu. Nah, kalau misalnya sampai 50 mustahik yang bisa buat gorengan, yang bisa buat wadah seperti keraban tadi itu, mungkin tergali itu. Tergali, ada yang mampu, ya kita berikan bantuan. Kita suntik dengan dana bantuan UMKM.
dari Basnas Iya. untuk mustahik. Mereka langsung membuat, langsung mengopor ke pasar Ramadan, penuh itu sudah. Iya. Nah, ini tadi juga kan sempat disinggung nih Pak soal gerai-gerai di beberapa titik yang sudah dihadirkan Basnas sendiri. Betul. Untuk pengumpulan zakat itu tadi Pak ya. Itu zakat mal atau untuk zakat apa Pak? Yang beberapa gerai tadi? Pada umumnya zakat fitrah. Zakat fitrah Pak ya. Karena kita membantu orang yang hilir mudik, yang mungkin nanti tidak sempat membayar dan sebagainya. Dan kebetulan pada saat itu punya uang untuk berzakat, mereka langsung saja berzakat. Kadar zakat Tanjung Selor sekarang berapa Pak ya kalau boleh tahu Pak? Kalau kadar zakat Tanjung Selor, ya kita menggunakan Tanjung Selor karena titik kita di Tanjung Selor. Iya betul. Nah, di sini ada yaitu kategori 1 60.000. 60.000 ya, per kepala ya. Per kepala. Kemudian kategori 2 43.750. Kemudian kategori ketiga ya 30.000 rupiah. Nah, mungkin ini bisa sekalian nih Pak diimbau nih waktu yang tepat Tribuners nih buat bayar zakat Pak. Kapan? Ya. Jangan juga terlalu dekat-dekat banget, udah mau lebaran. Jangan juga ya gimana Pak? Kalau waktu-waktunya dekat baru berzakat itu yang kalang kabut, itu orang Basnas. Iya betul Pak. Jadi sebaiknya waktunya kapan nih Pak? Biar yang lebih efektif lah, biar Tribuners sudah mempersiapkan. Paling tidak seminggu sebelum lebaran itu sudah berzakat. Sudah berzakat Pak ya. Kami ada leluasa waktu untuk menyalurkan, mendistribusikannya Pak ya. Ke daerah-daerah. Karena daerah kita kan cukup jauh juga, seperti Sungai Patak, Pimping, itu kan program kita. Kemudian juga Sungai Orang, kemudian juga Marasatu. Nah, itu kita mau secepatnya kita harus menyalurkan sebelum Hari Raya. Iya. Nah, update ini Pak, update-nya nih Pak, sudah terkumpul berapa Pak ini? Ya, kalau update terbaru. Kalau untuk zakat, khususnya ke Provinsi Kalimantan Utara yang dikumpulkan sejak dari 1 Ramadan itu baru kurang lebih sekitar 10 juta. Sekitar 10 jutaan Pak ya. Belum seberapa sebenarnya. Nah, tapi kami punya modal yaitu untuk mendistribusikan 18 ton beras. 18 ton. Ya, se-Kalimantan Utara. Kemudian 400 paket Ramadan sembako. Itu kita kirim ke daerah Tarakan sama Bulungan. Iya. Tapi kalau yang beras itu semuanya kita berikan kepada kabupaten kota, Basnas kabupaten kota. Bekerjasama dengan Bulog. Iya. Nah, kalau BRI sendiri nih selain pasar Ramadan, ada program Ramadan apa lagi nih Pak untuk BRI? Kalau untuk BRI programnya masih pasar Ramadan, Mbak. Tapi kalau di luar pasar Ramadan kita banyak program, Mbak. Kayak Brimo Festival, Simpedes, hadiah Simpedes. Hadiah Simpedes itu biasanya diundi 1 tahun 2 kali, Mbak. 1 tahun 2 kali ya. Jadi dia pakai tabungan Simpedes. Nanti diundinya se-Tanjung Selor ini aja. Biasanya kan Selindo. Nah, kalau ini Tanjung Selor aja. Semua unit yang ada di Tanjung Selor kan ada 5, Mbak. 1 KC. Jadi itu nanti digabungin terus nanti diundi. Dengan nasabah meningkatkan saldonya itu udah bisa dapat kuponnya per 100.000. Jadi 100.000 saldonya itu nanti dia dapat 1 kupon. Jadi semakin banyak kuponnya semakin besar kesempatannya untuk menangnya ya. Betul. Hadiah utamanya mobil yang terpajang di depan ini depan itu kantor. Untuk Brimo Fest ya? Atau itu yang Simpedes? Ini Simpedes ya. Kalau yang Brimo Fest seperti apa? Brimo Festival biasanya nasabah kan biasanya pakai scan nih. Iya, betul kan biasanya dapat poin. Lagi pakai Brimo nggak? Pakai dong. Oh, pakai. Ini saya langsung kasih lihat ya. Ini langsung saya kasih lihat ini. Saya juga pakai Brimo. Udah ini salah. Biasanya kalau Brimo itu kan ada poinnya, Mbak. Di akun itu ada poin kan. Nah, dengan mendapatkan poin itu kita caranya transaksi, entah pakai kartu debit, entah kita scan. Biasanya kalau scan kiri itu dapat poinnya 25. Nah, jadi kalau misalnya semakin banyak poin kita nanti kita bisa tukar tuh, entah pakai voucher makanan, voucher belanja gitu, karena setiap hari Jumat jam 9. Nanti kalau misalnya kuponnya udah misalnya Mbak nih saldonya minimal 10 juta nih. Setiap bulannya, terus poinnya udah lebih dari 1.290. Nah, Mbak bisa nukar kupon 1, hadiahnya besar loh, Mbak. BMW atau enggak kereta emas, tabungan emas. Ini program cabang apa program Selindo nih? Kalau apa namanya? Kalau Brimo Festival Selindo. Simpedes cabang. Kalau Simpedes per cabang biasanya, Mbak. Tapi diundinya Selindo juga. Kegiatannya itu Selindo, tapi dia diundinya per cabang. Per cabang ya. Nah, ini kita ke pasar Ramadan lagi nih.
ini mungkin menjadi salah satu program BRI yang udah hampir berapa tahun dilaksanakan ya? Udah setiap tahun ya. Nah, ini kedepannya juga akan menjadi program yang memang rutin, akan dilaksanakan lagi tahun depan lagi, atau seperti apa? Ada format yang beda kan nanti mungkin tahun depan atau gimana? Untuk kedepannya mungkin tetap ada pasar Ramadan dengan ini ya Mbak ya, dengan BRI. Tapi untuk formatnya kita belum tahu, nanti kemungkinan mengikuti aja ya, gimana nantinya ya. Siapa tahu tahun depan sudah sama Basnas misalnya kan, sama relasi yang lain ya, Tribun juga mungkin ya. Iya. Nah, kalau untuk Basnas sendiri Pak, tahun ini target pengumpulan pajak berapa Pak ya? Pengumpulan zakat. Ya, kalau untuk tahun 2024 kita ditargetkan 2025 Pak. Ya. 2025 ya? Ya, kita ambil dulu di 2024 ya Pak ya. Kita ditargetkan 3 miliar. 3 miliar Pak ya. Kemudian hasil target itu kita dapat mencapai 4 miliar lebih. Realisasinya di 2024 itu Pak? Iya, 2024. Berarti kita sudah melampaui dari target nasional. Betul ya. Kemudian untuk tahun 2025 itu kita ditargetkan oleh nasional Kalimantan Utara itu harus meraih on balance sheet itu 4 miliar. On balance sheet itu 5 miliar. 5 miliar naik lagi. Ya. Kayaknya target itu harus naik terus naik. ya. Nah, kemudian off balance sheet-nya itu 4 miliar. Jadi kurang. Optimis nggak Pak? Pak Obit optimis nggak dengan target yang lumayan gede itu, dengan beberapa ini kan seperti kita tahu kan isu efisiensi nih Pak yang terjadi di hampir semuanya, itu optimistis nggak Pak bisa kita capai? Bagi saya itu ya optimis ya, karena ini adalah kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kapan saja Dia bisa membuka hatinya manusia untuk berbuat kebajikan, karena zakat ini merupakan suatu kewajiban bagi kaum muslimin dan muslimat. Maka kami itu optimis. Ya. Seperti yang dulu kami pendapatan 1 tahun itu cuma 1,5 miliar. Ya, tapi ternyata kami diberikan target 3 miliar. Ternyata kami dapat 4 miliar. Betul Pak. Nah, kemudian ini target 5 miliar untuk on balance sheet, ditambah dengan off balance sheet-nya itu 4 miliar menjadi 9 miliar. Kalau on balance sheet kami yakin dan optimis. Nah, iya Pak. Karena sudah ada kantong-kantong pengumpulan zakat yang sudah kami tempatkan. Insya Allah kalau kami kalkulasi itu sudah hampir mencapai 5 miliar. Untuk tahun 2025. Nah, off balance sheet-nya yang menjadi kendala kami. Karena off balance sheet itu adalah orang yang mengumpul dari umat untuk umat, tapi tidak berhubungan dengan Basnas. Nah, seperti masjid. Masjid kan ada namanya selawat masjid sebelum khotib naik mimbar ada selawat. Nah, itu kan dari umat untuk umat, bukan untuk Basnas. Tapi harus melaporkan ke Basnas. Ini dana itu off balance sheet. Contoh lagi kotak-kotak amal yang ada di toko, di warung. Yang tersebar lah pokoknya Pak di beberapa kita tidak tahu tempat. Kotak itu siapa pemiliknya. Kan gitu. Yang ada di warung bakso, warung kopi. Nah, di situ cuma bilang zakat, infak, sedekah saja. Dari masjid ini tapi tidak ada tercantum, tidak ada rekomendasi Basnas. Nah, itu kita mau gali berapa sih mereka dapat. Nah, ini off balance sheet-nya ya. Itu uangnya kita tidak ambil, cuma laporannya saja. Baik. Nah, laporan. Itu kalau kita nilai mungkin hampir 1 M itu di Kaltara ini bisa terkumpul kalau off balance sheet. Iya. Kita ke BRI lagi nih. Nah, seperti kita ketahui dengan beberapa program yang sudah berlangsung, bukan cuma pasar Ramadan, tapi pasti di cabang-cabang maupun unit itu ada program juga yang dikembangkan untuk meningkatkan volume penggunaan kris ini tadi ya. Nah, kedepannya mungkin akan seperti apa lagi nih yang akan dilakukan program-programnya untuk lebih meningkatkan lagi pengguna kris di Kalimantan Utara tentunya pertumbuhannya. Kalau dari Mbak Indah sendiri nih melihat apa kira-kira yang akan dilakukan BRI ke depannya?
Kalau untuk sekarang kan Mbak, untuk peningkatan kris tuh kita udah pasangin di setiap toko-toko kecil, booth-booth jualan, Betul. bahkan sampai masjid. Kalau misalnya orang mau sedekah tuh udah gampang banget, udah pakai kris kita. Nanti kalau untuk kedepannya lihat peluang lagi Mbak, apa nih peluang yang bisa kita pasangin kris untuk meningkatkan transaksinya kris itu tadi, sales volume-nya kayak gitu kan. Tapi untuk sisi coverage ini hampir semua tempat udah tercover nih Mbak, UMKM apa itu sudah tercover? Iya sudah tercover Mbak. Sudah tercover ya? Betul. Jadi untuk UMKM yang warung-warung itu udah ada krisnya Mbak. Iya betul. Betul. Jadi udah tercover semuanya Insya Allah. Iya. Nah kita ke Basnas lagi nih sebelum kita tutup nih Pak. Seperti apa nih Pak ke depannya kira-kira untuk tadi selain program-program yang sudah berjalan, target-target ke depan Basnas untuk memenuhi pengumpulan zakat itu sesuai dengan target yang sudah kita buat bersama gitu Pak. Kalau dari kami Basnas, ya, untuk program-program yang akan datang itu ingin meningkatkan jumlah muzaki. Jumlah muzakinya orang kaya yang empati kepada Basnas. Kalau sudah meningkatnya itu, ya otomatis kan zakat, pengumpulan zakat itu mudah kita raih. Sekarang saja muzaki yang ada sama Basnas itu terdaftar dan sudah kita keluarkan NPWZ. Ya, kalau ada MPWP, di sini ada MPWZ, yaitu nomor pokok wajib zakat. Itu kepada muzaki sudah kita keluarkan sebanyak 3.380 muzaki. Ya, se-Kalimantan Utara. Ya. Berarti ini sudah membantu zakat-zakat ini untuk didistribusikan kepada 11.902 mustahik. Ini sudah ada bagiannya mereka. Jadi kita sudah kalkulasi. Nah, mudah-mudahan di tahun yang akan datang, ya paling tidaklah 50% raihan untuk para muzaki itu kita bisa mencapai 5.000 muzaki. Ini sudah mumpuni untuk membantu saudara-saudara kita yang mustahik. Amin. Ya, semoga Pak ya. Nah, kalau dari sendiri Mbak Indah, ada yang mungkin ingin disampaikan terakhir tentang pasar Ramadan nih Pak, mengajak masyarakat Kaltara untuk sama-sama meramaikan pasar Ramadan samping Family Mart ini. Nah, seperti apa? Kalau pesan saya Mbak, datang aja ke pasar Ramadan, kan di situ banyak nih apa yang kita mau, entah kue sus, apa segala macam jajanan pasar, kue, sayur masak, tim cashless, datang aja ke situ. Kalau daripada kan belanja di lain kadang nggak ada nih krisnya nih, harus pakai uang tunai, datang aja ke situ. Untuk meramaikan di situ juga kan adem dan besar, nggak mepet-mepetan, nggak ini terang juga Mbak di situ. Jadi bebas nih kita mau lihat apa aja yang ada di situ. Jadi siapa saja yang mau war takjil nih, silakan datang ke Pasar Ramadan yang Bank BRI di samping Family Mart Jalan Sengkawit. Nih Tribuners, di sana sudah tersedia banyak sekali jenis kue-kue, makanan, dan pedagang UMKM tentunya yang mendisplay produk-produk mereka. Tinggal datang, kita scan barcode, bayar pakai kris, sudah lebih mudah Pak. Minimal 50.000 udah dapat kupon. Bisa bawa pulang satu motor listrik, sepeda listrik. Sorry, nah, kita bisa bawa pulang satu sepeda listrik untuk yang beruntung pastinya. Dan tentunya juga dari sisi zakat, kita berharap target-target yang sudah dicanangkan bersama oleh Basnas Kaltara bisa tercapai tahun ini, seperti yang disampaikan Pak Ubid tadi. Jadi kita sama-sama berdoa semoga Ramadan tahun ini memang bisa membawa berkah dan menjadi pembuka pintu-pintu kebaikan untuk semuanya Bapak ya, Mbak Indah ya. Oke Tribuners, sampai jumpa lagi di program berikutnya dan jangan lupa ke Pasar Ramadan.